Teman-teman sekalian, sebelum kita sampai ke renungan, marilah kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Kita mengikuti di rumah ya, aku akan baca semua. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi tema kita hari ini aku jadikan memeluk kebahagiaan dalam kehidupan. Merasakan kebahagiaan atau mau mendapat bahagia itu kan itu keinginan semua orang, termasuk kita semua remaja, pemuda HKBP Sidorame. Arti bahagia sendiri menurut orang-orang, menurut semua orang itu berbeda-beda. Jadi kalau aku mau menemukan satu arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia itu berarti keadaan atau perasaan ketika seseorang senang dan tentram. Artinya dia bebas dari segala kekhawatiran, terbebas dari segala kesusahan. Orang Batak itu menurut tradisinya, menurut budayanya, merasa bahagia ketika mereka bisa mencapai hamoraon, hagabeon, hasangapon, harta, kehormatan, dan keturunan. Kalau menurut orang-orang modern atau manusia modern kayak kita saat ini, kita merasakan kebahagiaan itu ketika kita memang memperoleh harta, ketika kita memperoleh jodoh yang kita inginkan, yang menurut kriteria kita cantik, tinggi, putih, atau ganteng, tinggi, putih, dan juga menjadi terkenal, dikenal orang banyak, seperti para artis atau selebgram, sehingga kita berbondong-bondong membuat akun YouTube, berbondong-bondong membuat akun IG yang untuk memasarkan nama kita atau produk kita. Tapi perlu kita tanyakan sekali lagi dalam diri kita, apakah kalau kita memiliki semuanya itu kita bahagia? Ada seorang tokoh Kristen yang dia seorang tokoh terpelajar, namanya Thomas Aquinas, bilang, segala benda yang ada di muka bumi ini tidak mampu membuat manusia bahagia. Contohnya adalah seorang manusia yang memiliki harta kekayaan akan berpikir keras, akan berusaha keras untuk menjaga hartanya dan juga membuat hartanya semakin berkembang. Artinya apa? Dia akan kesulitan, dia akan khawatir, dan dia akan melakukan segala cara apapun untuk membuat hartanya itu tidak habis. Apakah kita bisa melihat kebahagiaan di situ? Si Thomas Aquinas bilang, tidak ada kebahagiaan di situ. Lalu apa yang bisa membuat kita bahagia? Menurut Amsal 28 ayat 14 tadi kita bacakan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Sebab orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kesejahteraan dan kemudahan dalam hidupnya. Kita sering mendengar, bukannya pengikut Tuhan atau bukannya pengikut Kristus itu enggak selalu mendapat kemudahan, pasti akan memikul salib, kesusahan. Di sini, kesejahteraan dan kemudahan itu bukan berarti hidup orang yang takut akan Allah itu gampang, enteng. Bukan. Tetapi di sini, kitab Amsal mau menyatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu mendapat kemudahan itu berasal dari hikmatnya. Hikmat yang berasal dari Tuhan. Tetapi karena dampak dari hikmat itu, orang yang takut akan Tuhan ini akan menemukan berbagai kesulitan. Karena orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang fasik, orang-orang yang dianggap bodoh oleh Amsal. Orang fasik itu adalah orang jahat, orang yang selalu melakukan apapun untuk dirinya sendiri, orang yang tidak menerima pengajaran dari apapun karena dirinya sudah dianggap pintar. Nah, semuanya berproses atau semuanya berpusat pada dirinya, tidak ada di luar dirinya yang benar. Jadi itulah orang-orang fasik. Sebagai contoh, orang-orang yang takut akan Tuhan itu sendiri,
Kita bisa lihat Nabi Elia, Nabi Elisa, Tuhan Yesus, dan para martir. Mereka secara gamblang, secara nyata itu menyatakan ketaatan kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Tadi seperti yang aku katakan, orang yang benci anak-anak Tuhan atau orang yang benci orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang fasik. Orang fasik itu dikatakan dalam Amsal memiliki pikiran yang jahat. Dia berusaha meniadakan keadilan, dia berusaha menindas sesama, dan juga dia berusaha untuk membuat dirinya semakin kaya atau mengutamakan dirinya. Orang fasik itu sangat sombong. Dia tidak ingin mendengar saran dari siapapun. Dia tidak ingin mendengar ceramah dari siapapun. Dia tidak ingin mendengar kritikan dari siapapun. Dia tidak ingin mendengar uh, masukan dari siapapun. Dia menganggap dirinya hebat, dialah yang pertama. Bahkan kalau bilang orang fasik ini adalah musuh Tuhan, karena mereka akan dimusnahkan, karena mereka akan dihukum. Siapa saja orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik itu adalah raja-raja Israel. Semua raja-raja Israel dikatakan orang fasik. Kita tahu Isabel, dan imam-imam Israel pada masa perjanjian baru. Imam-imamnya siapa aja? Orang Saduki, orang Farisi, pokoknya seluruh orang-orang pandai pada masa Tuhan Yesus yang bekerja di bait Allah. Itu adalah orang-orang fasik. Dan tadi yang aku bilang, orang fasik menurut Amsal adalah orang bodoh. Nah, dalam Amsal 3 kita temukan orang yang takut akan Tuhan itu bisa merasakan kemudahan, bisa merasakan kesejahteraan karena hikmat yang dia miliki. Karena pengetahuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Latinnya virtue. Dia lebih dari kebijaksanaan, tapi dia menghasilkan kebijaksanaan. Bahasanya sulit, tapi hikmat itulah yang membuat dirinya bisa berjalan di jalan Tuhan, bisa berjalan di jalan yang sesuai dengan Tuhan yang kehendaki. Dan hikmat yang ia peroleh tersebut tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi hikmat tersebut berasal dari pengetahuan akan Tuhan melalui firman-Nya, pengajaran orang tua, dan juga pengajaran guru. Guru di sini orang-orang yang memberikan kita pengetahuan. Siapa saja yang menjadi guru bagi kita harus mendengarkannya. Ketiga hal, berarti firman Allah, orang tua, dan guru adalah sumber hikmat bagi Amsal. Kata lain, ketiga hal tersebut membuat kita menjadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan. Firman Allah, belajar mengenai Allah, bisa menuntun hidup kita berjalan di jalan Allah, sehingga kita tidak akan menanggung kekhawatiran, sehingga kita tidak menanggung namanya sesuatu yang bosan, atau kita tidak menanggung namanya rasa bersalah atau dosa yang terus menghantui kita. Pengajaran dari orang tua, kita banyak belajar dari orang tua, banyak belajar dari masa hidupnya orang tua, di mana mereka sering melakukan kesalahan, mereka sering melakukan tindakan bodoh, dan kita belajar dari mereka menceritakannya, mereka mengajarkannya kepada kita supaya kita tidak melakukannya lagi, supaya langkah kita tidak seperti orang tua kita lagi. Kita bisa ibaratkan rumah orang Batak, rumah khas Batak, di mana ada perbedaan antara sisi depan dan sisi belakangnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Artinya apa? Orang tua menginginkan anak menjadi lebih tinggi daripada dirinya. Orang tua akan memberikan yang terbaik kepada anaknya supaya anaknya tersebut menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Itulah sebabnya. Dan pengajaran guru. Guru juga sama seperti orang tua kita. Tetapi guru lebih bertanggung jawab dalam hal pengetahuan kepada kita. Kalau orang tua kita, pengetahuan, moral, dan tindakan kita, mereka yang tanggung jawab. Dan orang berhikmat tersebut, menurut Amsal, akan mengalami kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Tantangan apa saja pun akan mudah, karena dia memiliki hikmat. Dia tidak akan stres, dia tidak akan ambil pusing tentang masalah yang ada di hidupnya. Dia akan menghadapinya dengan tenang, dengan rileks, dan masalah tersebut bisa dilaluinya dengan sangat mudah, tanpa dia harus menjadi orang yang sangat pusing kepala.
Dan juga hasil yang didapatkan oleh orang yang takut akan Tuhan adalah sangat memuaskan. Hasilnya tersebut tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Hasilnya tersebut justru mendatangkan berkat bagi orang lain dan juga mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri. Bukankah menjadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia? Itu yang Amsal katakan. Nah, pada saat ini, pada saat momen pandemi ini, kebahagiaan kita dikoreksi jadinya. Kita berada di rumah, dahulu kita mendambakan namanya istirahat, dahulu kita mendambakan namanya liburan supaya kita bahagia. Sekarang kita di rumah, kita tidak melakukan aktivitas seperti biasa, tapi kita stres, kita pusing. Dahulu kita mendambakan namanya harta kekayaan, tetapi pada masa milenium ini, orang-orang menginginkan harta kekayaan. Persaingan akan harta kekayaan itu semakin meningkat, sehingga menimbulkan namanya stres. Dahulu orang-orang menginginkan istri yang cantik, istri yang rupawan, tinggi semapai, putih, atau suami yang ganteng, putih, tinggi, punya jabatan. Tapi sekarang itu akan dikoreksi karena pada masa milenium ini semua orang cantik, semua orang ganteng, ada banyak perawatan, ada banyak obat-obatan yang membuat kita tinggi. Tapi kadang ada pasangan yang belum tentu setia. Pada hari ini, Amsal ini mengoreksi kita apakah kita bahagia dengan nilai-nilai kita pada saat ini. Kalau kita masih khawatir, kalau kita masih cemas, kalau kita masih pusing dengan kebahagiaan kita, dengan apa yang kita lakukan, Amsal pada malam ini mengajak kita, ayo tinggalkan kebahagiaan kita itu. Tetapi datanglah kepada kebahagiaan yang menurut Amsal adalah orang yang takut akan Tuhan. Penulis Amsal sendiri pun bukan orang yang takut akan Tuhan, Salomo. Dia belum bisa mencapai namanya orang yang takut akan Tuhan. Karena setelah dia memperoleh kekuasaan, dia hidup sangat berdosa. Karena dia, Israel menjadi hancur. Karena dia, Allah mengoyakkan Israel menjadi banyak bagian. Tetapi dengan pengalaman Salomo sendiri, tetapi dengan sejarah Israel sendiri, dia berefleksi, oh, ternyata orang-orang yang takut akan Tuhan itu sendiri memang orang yang berhasil, orang yang sukses. Dia tidak bisa pungkiri, banyak nabi-nabi yang menegur raja-raja Israel. Apakah hidup nabi tersebut sengsara? Tidak. Kita mengetahui Nabi Elia, apakah dia sengsara? Tidak. Walaupun dia merasakan kelaparan sendiri, Tuhan masih mengasihi dia melalui memberi makan kepada dia dalam bentuk burung gagak. Apakah kesulitan? Kesulitan, dia menghadapi kesulitan dalam menasihati raja-raja Israel. Tapi Allah tidak secara otomatis meninggalkan dia. Allah selalu menyertai dia. Nah, inilah yang diinginkan oleh Salomo. Inilah yang diinginkan oleh penulis Amsal ini kepada orang-orang yang membaca. Supaya jangan seperti Salomo, menjadi orang yang tidak bijaksana, menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi hiduplah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Supaya kita semua yang membacanya hidup berbahagia. Lalu kita bertanya, bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan? Dan dikatakan, pelajarilah firman Tuhan tersebut, supaya kita mengetahui keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah perkataan orang tua, hormatilah orang tua, belajarlah semakin giat dari orang tua dan guru. Itulah yang menjadi tuntunan kita untuk menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi, aku mau bertanya kepada kita, apakah kita sudah bahagia dengan nilai-nilai kita pada saat ini, pada masa pandemi ini? Atau justru pada masa pandemi ini, dengan tindakan kita yang dahulu, dengan kerja keras kita dahulu, kita menjadi semakin khawatir akan masa depan kita, akan sesuatu yang kita inginkan, kita menjadi khawatir, kita menjadi insecure gitu. Kalau anak-anak IG bilang insecure. Oke, demikian aku mau mengajak kita berdiskusi. Boleh Daniela membimbing kita?
kakak abang teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan renungan dari Bang Yosef, dan sekarang kita membuka sesi diskusi. Bagi kakak abang yang mau bertanya atau mengasih apa saran pendapat, dipersilahkan. Saya ngerebet saya. Iya Bang, silakan Bang. Hilang. Mana Herbertnya kok hilang? Bang Herbertnya kemana ya kakak abang? Yang lain dulu kita berikan kesempatan sebelum kembali Herbert. Ya gini kan Bang, pertama kan ini belum ada masa-masanya. Pertama, yang kedua yang dari Amerika Australia ke Indonesia mau disebarkan yang obat-obat vaksin lah ke Indonesia, mau dimasukkan ke Indonesia. Yang ketiga, olahraga kan rutin kita latihan, jangan terlampau capek kali. Yang ketiga, keempat, jaga pola kesehatan atau apa, jangan terlampau capek kali. Itu yang saya bertanya Bang, kayak mana solusinya kita bilangkan sama itunya, sama vaksinnya itu yang saya bertanyakan Bang. Bang Yosef. Itu aja. Oke. Pertanyaannya Herbert. Oke, yang aku jawab singkat. Orang yang mau menemukan vaksin juga itu adalah upaya dari mewujudkan kebahagiaan supaya kita bisa terbebas dari namanya stay at home, karena kan kita merasa capek berada di rumah, segala perekonomian juga menjadi sangat jatuh dan kita semua menjadi sangat menderita. Tetapi walaupun dengan adanya vaksin tersebut ditemukannya akan mengembalikan koreksi terhadap kebahagiaan kita masing-masing. Penemuan vaksin pun nggak masalah, itu juga demi kebaikan manusia. Tapi apakah setelah vaksin tersebut ditemukan, apakah kita akan kembali kepada masa-masa sebelumnya, kepada kebahagiaan sebelumnya, atau kita akan menemukan kembali sebuah perbedaan, atau kita akan memasuki kebahagiaan yang baru? Bagaimana kita merebut kebahagiaan kita? Apakah kita akan bahagia dengan cara hidup sendiri, hidup dengan bersih, hidup dengan sehat, atau kita akan bahagia dengan namanya berkumpul-kumpul kembali, atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi setiap masa perubahan kebahagiaan itu akan terjadi. Artinya setiap orang akan memiliki kebahagiaan yang berbeda-beda. Orang yang satu walaupun di tahun pertama dia berkata dia bahagia ketika dia mempunyai istri, tetapi 10 tahun yang akan datang kebahagiaannya akan berbeda. Jadi seperti itu, walaupun itu baik penemuan vaksin untuk kebahagiaan kita, tapi justru penemuan vaksin tersebut akan menjadi langkah yang baru dalam kehidupan kita. Hanya itu aja Herbert. Terima kasih. Lagi tambahan satu sedikit lagi Bang. Ini kan Bang. Pas saya dipanggil saya ke KBN. Saya tanyalah KBN-nya. Kan itu badan narkoba lah kan Bang. Bedahan narkoba lah kan. Ada adik saya bilang sama dia, ada situ. Kayak mana itu kalau ke narkobaan, ada adik saya kena narkoba. Saya bilang kan sama dia. Yang apanya itu kan, saya bilang
itu nanti gini bang, itu nanti pun bisa kita taruh di mana-manapun itu. Kalau itu pasti udah ada ketemuannya itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, sering dia kecanduan, emosi dia sampai membunuh-bunuhan. Ini kedua. Ketiga, saya perhatikan mulai SMP sampai SMA sampai kuliah ini tamat dia makin berontak. Berakhir-akhir ini dia kayak mana ya bang Yosef, dia tidak bahagia. Dulunya bahagia, dulu dia udah tobat, bahagia sama mamanya. Sering dia bandal kali dia, bandal mulai SMA, kuliah sampai sekarang lah ini bang, baru masuk ke tahanan sel dia ini sekarang di apa sana. Itu aja saya tambahkan sedikit itu sama bang. Mana solusinya bilang itu bang Yosef. Oke, terima kasih Robert. Ya, ini salah satu pertanyaan yang menarik. Narkoba atau zat ekstasi atau halusinogen kalau bahasa kimia, orang-orang kimianya bilang. Jadi narkoba ini udah ada zaman dahulu dan para pemakainya cenderung orang-orang yang bekerja keras. Sebagai contoh para artis, para politisi, pekerja, dan juga dulu kalau nggak salah tahun 1800-an itu orang-orang dalam kalangan bawah itu memakai narkoba supaya mereka bisa merasakan namanya kuat. Ada seorang artis yang ini di Amerika yang menyatakan bahwa narkoba itu tidak salah, justru narkoba itu membuat seseorang pemakainya itu merasakan kebahagiaannya dalam bekerja. Dia merasakan senang ketika memakai narkoba dan dia bisa bekerja dengan sangat keras. Nah, ini yang menarik. Narkoba itu kan sebenarnya semacam zat halusinogen yang membuat kita berhalusinasi, berandai-andai kita bahkan. Dan memang kalau menurut peraturan hukum kita narkoba ini dilarang. Nah, dan aku kok yang menanggapi sendiri, orang-orang tersebut memang bukan orang-orang bahagia. Setelah pun dia memakai narkoba, dia tidak merasakan kebahagiaan itu tersendiri. Inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam kehidupan manusia. Walaupun dia mendapatkan atau dia berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu dan dia mendapatkannya, dia merasakan ketidakpuasan, merasakan para artis merasakan capek, lelah, bekerja. Walaupun sebelum dia terkenal, dia menginginkan harta, dia menginginkan ketenaran. Setelah dia tenar, dia capek, dan dia masih belum puas dan dia bisa dikatakan belum bahagia lah. Dan salah satu solusinya adalah memakai narkoba. Apakah bisa dikatakan bahagia? Itu tidak bisa dikatakan bahagia. Karena apa? Karena setelah dia memakai narkoba, dia juga membutuhkan narkoba, ketergantungan yang sangat keras. Bagaimana jika dia tidak hidup tanpa narkoba? Dia akan berusaha keras, dia akan berupaya keras untuk mendapatkan narkoba walaupun itu dilarang. Seperti yang dikatakan Herbert, dia memberontak. Banyak orang yang memakai narkoba, ketika tidak diberikan narkoba, mereka memberontak, mereka juga membunuh, berusaha mendapatkan narkoba itu sendiri, atau mereka menyayat tangan mereka sendiri, lalu menghirup dalam darah mereka masih ada narkoba. Justru itu bukan kebahagiaan, kalau aku bisa kasih tahu ya. Justru itu kayak semacam halusinasi kita. Jadi memang dalam tumbuhan ini ada berbagai macam tumbuhan yang bisa menimbulkan halusinasi, kebahagiaan dalam pandangan kita. Seperti artis tadi, dia berhalusinasi akan kebahagiaannya pada saat itu. Dan ketika dia berhalusinasi, dia seperti merasakan real. Kalau kita punya virtual reality, kacamata itu, nah, itu seperti memakai narkoba. Kita seperti melihat semuanya ini seperti impian kita. Kita seperti melihat, oh, ini dunia kita yang kita inginkan. Padahal itu hanya semacam halusinasi. Supaya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Sebenarnya kita ini nggak terlepas dari penderitaan kita. Kita nggak pernah namanya bahagia.
seperti yang dikatakan. Jadi kita memerlukan semacam obat, kita memerlukan semacam bantuan, kita memerlukan semacam namanya apapun itu yang berusaha untuk membawa kita bahagia. Tapi aku sih sependapat dengan Thomas, nggak ada benda di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Itu hanya menimbulkan halusinasi yang membuat kita terus haus akan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita nggak pernah dapatkan kebahagiaan. Itu sendiri sih. Kalau ada yang mau menanggapi tentang narkoba, dipersilahkan. Ini juga pertanyaan yang menarik bagi kita kalangan remaja, Naposo, mengenai narkoba dan kebahagiaan. Terima kasih Herbert ngasih sarannya. Kepada kakak abang lagi, ada yang mau bertanya atau menanggapi pertanyaan sebelumnya? Ya, saya Dek. Ya kak. Ya, kan gini Bang Yosef. Tadi Abang bilang bahwasannya jika kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka kita harus belajar juga dengan guru kan gitu. Guru dalam arti orang tua, pokoknya yang mengajari kita. Tapi di zaman yang semakin berkembang ini, kadang apalagi ini masih banyak adik-adik kita yang masih di bangku sekolah atau kuliahan gitu ya kan Bang. Jadi kadang gini, saya kan juga dulunya pernah jadi seorang guru gitu. Nah memang guru itu mengajari seorang anak didiknya, seorang anak untuk menjadi lebih pintar dan mengetahui pengetahuan yang lebih yang akan diterimanya gitu. Tapi bagaimana Bang kalau misalnya seorang guru itu, seorang panutan itu yang akan mengajari kita itu memberikan contoh yang tidak baik gitu. Contohnya guru tersebut mengajarkan harus disiplin dalam arti sikap, waktu, dan berbicara gitu ya. Tapi guru itu sendiri gitu yang tidak menunjukkan disiplin yang baik, misalnya gurunya juga terlambat gitu. Jadi sehingga anak didik sekarang dia semakin pintar, tapi semakin pintar bibirnya berkata-kata, ah guruku aja kayak gitu. Guru terlambat nggak dihukum, siswanya terlambat dihukum, bahkan kami sampai ngeri kali dihukum oleh guru itu, padahal dia pun pernahnya terlambat gitu. Jadi bagaimana sih mindset kedepannya agar siswa-siswa, adik-adik ataupun kita, bahkan kita sendiri gitu, tidak melihat dari sisi negatif yang akan mengajari kita, yang akan menggurui kita, mengarahkan ke yang lebih baik lagi. Gitu Bang. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana menanamkan mindset yang baik kepada anak-anak, termasuk pada diri kita, walaupun kita melakukan kesalahan. Boleh aku bilang begitu Kak? Iya ya. Ya, jadi ya juga guru tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya, dia juga sering melakukan kesalahan. Dan memang terkadang dalam kehidupan pada saat ini kita menjumpai guru-guru yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Ada guru yang memperlihatkan dirinya bodoh, dia terlambat datang, dia berkata kasar, dia teriak-teriak, terus dia entah apapun tuh, dia mabuk-mabukan di hadapan siswanya, atau dia banyak guru-guru seperti itu. Dan bagaimana menanamkan mindset yang baik ketika kita memang tidak melakukannya, dan anak-anak mulai mengatakan, ah guru-guruku bisa kok
merokok di sekolah, guru-guruku bisa kok terlambat datang di sekolah, kenapa aku enggak? Ini pertanyaan atau semacam pendapat maut sih ini menurutku, pendapat yang sangat mematikan, karena kita nggak bisa mengelakkan bahwa ada rekan guru kita yang melakukan kesalahan tersebut. Kita nggak bisa mengelakkan bahwa ada seorang tokoh guru yang melakukan kesalahan di hadapan muridnya dan muridnya melakukan meniru. Karena memang Amsal sendiri bilang guru itu adalah orang yang menjadi teladan bagi muridnya. Muridnya akan melakukan tindakan sama seperti gurunya. Nah, bagaimana menanamkan mindset yang baik dalam pendidikan? Pendidikan kita saat ini mulai memasuki namanya era pendidikan karakter. Artinya apa? Tidak hanya pengetahuan yang berusaha untuk ditekankan, tetapi moralitas dan juga tindakan atau karakter itu tersendiri harus dibangun. Sehingga guru-guru menjadi patokan atau role model utama untuk melakukannya. Guru menjadi role modelnya. Sehingga pada saat ini, kalau kita menjadi guru, saya contoh pertama, kalau kita menjadi guru, kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Itu pertama. Kita mengatakan kepada murid kita, jangan mencuri. Kita sebagai guru harus melakukan jangan mencuri di depan para murid. Kita sebagai guru mengatakan jangan terlambat ke sekolah. Kita sebagai guru harus melakukannya juga, jangan terlambat datang ke sekolah. Jika datang jam 7, peraturan di sekolah, kita harus melakukan jam 7, supaya murid-murid melakukannya juga. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan di depan murid? Nah, ini yang sebenarnya mustahil untuk kita temukan dalam kitab Amsal. Karena kitab Amsal menyatakan bahwa orang yang dikatakan guru, dia itu orang yang berpengalaman. Dia tidak akan mengulangi kesalahan atau dia tidak akan melakukan kesalahan. Tapi pertanyaan kita, bagaimana jika guru melakukan kesalahan di depan murid? Bagaimana jika guru terlambat sebanyak 4 kali di depan murid tanpa guru tersebut dihukum? Nah, mindset yang harus kita tanamkan adalah mengakui kesalahan. Ini yang tidak kita dapat di dalam pendidikan di Indonesia, mengakui kesalahan. Even seorang guru pun melakukan kesalahan, dia tidak akan mengakui kesalahannya. Dia akan mengatakan guru tersebut adalah benar karena dia adalah guru, bukan murid. Yang bisa salah hanyalah murid. Nah, ini mindset dalam tatanan pendidikan Indonesia. Yang bisa salah adalah murid, yang tidak bisa salah adalah guru. Sehingga penting untuk kita tanamkan dalam pikiran kita sebagai guru, bahwa guru bisa salah, dan kalau guru melakukan kesalahan, perlu ada namanya pengakuan. Pengakuan di depan murid. Ini juga semacam pembelajaran. Kejujuran di depan murid. Misalnya kita terlambat, guru datang terlambat. Saya sebagai guru datang terlambat jam 8, sedangkan sekolah jam 7, karena jam pelajaran saya jam 9, saya datang terlambat. Saya akan mengakui di depan murid saya terlambat. Dan saya akan menerima konsekuensi atau hukuman yang sama seperti yang dialami murid. Telah bukti bahwa saya memang menanamkan mindset yang baik di depan para murid. Sehingga pemikiran para murid tidak lagi nyeleneh. Guruku bisa kok datang jam 8, 4 kali dia datang jam 8, nggak dihukum, nggak mengakui kesalahan. Karena murid akan melihat bahwa ada satu posisi di mana posisi tersebut mutlak dan para murid akan menganggap posisi tersebut sama seperti dirinya, sama-sama manusia. Justru para murid akan berkata, justru aku yang gaji guruku, orang tuaku yang gaji guruku. Kenapa aku nggak bisa melakukan seperti guruku? Jadi mindset kita sebagai guru, pertama mindset kita sebagai guru, kita melakukan teladan yang baik kepada murid, dan jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakuinya di depan murid, dan kita harus menerima konsekuensi yang sama, mengikuti peraturan yang ada. Dan bagaimana jika kita, seorang murid, melihat guru melakukan kesalahan? Ini yang penting. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal
8 kalau nggak salah, atau pasal 10 menyatakan bahwa gara-gara orang Saduki, gara-gara orang Farisi tidak menampakkan, tidak menjadi role model yang baik kepada orang Israel menjadi hancur. Sehingga Tuhan Yesus menasihati sendiri bahwa seorang murid, orang Israel itu sendiri harus memiliki namanya pemikiran yang berbeda dari guru. Walaupun murid tersebut tidak akan menjadi sama seperti gurunya, tetapi murid itu tersendiri akan memiliki jabatan seperti gurunya, tetapi dengan perbedaan karakter yang berbeda. Jikalau kita sebagai murid melihat guru kita salah, apa yang kita lakukan? Kita harus terlebih dahulu Maibun namanya Los. Timothy Maibun. Nama dia masuk dia. Hah? Adik daftar dia. Agama. Ya. Aku nggak bisa dengar, agak ribut. Mohon teman-teman di mute dulu supaya aku bisa. Ya, oke, terima kasih. Jadi seperti yang aku katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri menginginkan murid untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada gurunya. Ketika dihadapkan dengan guru melakukan kesalahan. Artinya apa? Artinya murid harus bisa belajar dari kesalahan guru. Tapi sebelum belajar, kita harus bertanya dulu kepada guru. Karena guru pasti mengatakan, jangan terlambat. Kalau saya sebagai murid melihat guru saya terlambat, saya akan bertanya kepada gurunya, Pak, kenapa Bapak terlambat? Saya akan menanyakan terlebih dahulu alasannya. Dan jika dia bilang saya terlambat bangun, Pak, sudah ada peraturannya bahwa setiap orang yang terlambat akan dihukum. Mohon mematuhi aturan, Pak. Jadi, kita sebagai murid jangan memiliki mindset yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu yang memandang bahwa saya sama seperti guru, saya memiliki jabatan yang seperti guru. Kita harus juga menunjukkan rasa hormat terhadap guru dan rasa hormat terhadap ajarannya. Dengan memiliki mindset yang aneh-aneh, kita seperti mengkhianati ajaran guru. Jika guru mengatakan jangan terlambat, kita harus menghormati ajaran tersebut. Walaupun guru kita terlambat, kita harus menghormatinya. Dengan santun kita bertanya, dengan santun kita menegur. Jadi ada dua dimensi yang berbeda yang memang kayak ada semacam seperti bibit dan pohon yang sudah jadi, seperti seorang ayah dan anak. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai anak atau kita sebagai murid atau kita sebagai mahasiswa, kita wajib menghormati ajaran guru. Itu yang mau saya tekankan. Hormati ajaran guru, walaupun suatu saat nanti dia akan melakukan kesalahan atau dia tidak akan melakukan pengajaran yang ia lakukan, seperti dia terlambat. Kita hormati, dan kita bertanya dengan santun alasannya, dan kita bisa menegur dia. Jadi penghormatan itulah yang diperlukan ketika kita melihat orang yang lebih pintar daripada kita melakukan kesalahan. Kita bisa menghormati dia dengan cara menegur dia, dan bukan menganggap dia setara atau di bawah kita. Tapi kita harus menghormati dia yang lebih tinggi daripada kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang atas pemaparannya. Nah, baru satu lagi Bang, nggak apa-apa ya Bang? Nah, saya mau diskusi lah gitu ya. Tadi kan kita ini topiknya mengenai kebahagiaan gitu ya kan. Apakah kebahagiaan itu memang benar-benar namanya bahagia jikalau disangkut pautkan dengan materi? Karena kan banyak orang berprinsip gini Bang,
dia banyak duit, pasti dia hidupnya bahagia gitu. Nah, sama halnya dengan kalanya seperti ini, Bang. Kalau kita misalnya punya penghasilannya kecil, kita merasa terpuruk. Andai penghasilan saya lebih dari yang saya terima saat ini, pasti saya bisa bahagia. Bahagianya dengan cara jikalau saya sudah punya uang, saya bisa membeli apa yang saya inginkan gitu. Tapi nyatanya keadaan itu sudah berubah gitu. Nah, dia memiliki penghasilan yang sudah cukup lah menurutnya, bahwa lebihlah dari yang penghasilan dia sebelumnya gitu kan. Nah, tapi dia tetap nggak bahagia juga gitu loh, Bang. Apakah bahagia itu, yang dinamakan bahagia itu selalu disangkut pautkan dengan materi, atau bagaimana sih yang dinamakan bahagia itu secara yang sebenarnya gitu, Bang? Oke. Makasih ya Kak. Jadi aku tangkap yang pertama mengenai arti kebahagiaan itu sendiri. Yang kedua, apakah kebahagiaan itu terkait dengan materi? Itu ya Kak. Iya Bang. Oke. Jadi aku boleh artikan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi atau momen di saat kita memang tidak merasakan namanya kegusaran, khawatir, kesulitan, stres. Dan justru pada momen tersebut kita bisa menjalani hidup dengan sangat baik. Nah, apakah materi bisa membuat kita bahagia? Ini perdebatan yang emang agak seru sih dalam apa menurut orang-orang teologi ini seru. Apakah materi bisa membuat manusia bahagia atau tidak? Ada para teolog yang bilang kita nggak bisa menolak namanya dunia, hal-hal yang duniawi, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, segala yang ada di dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Jadi kita dituntut untuk memelihara dunia ini, dituntut untuk namanya menyayangi. Tapi ada juga teolog yang bilang, udahlah, nggak usah aneh-aneh. Duniawi ini menuntun kepada kejahatan. Jadi nggak usahlah disyukuri, nggak usahlah disayangi. Nah, di sini semacam yang kakak bilang tadi, apakah materi bisa membawa kita pada kebahagiaan? Atau justru materi membawa kita pada kehancuran? Nah, kalau aku sendiri berpendapat bahwa orang yang mematokkan materi pada kebahagiaannya itu sendiri, dia nggak akan pernah merasakan bahagia. Justru dia merasakan namanya cuman menginginkan. Seperti saya lapar, saya ingin makan. Cuma sebatas itu. Karena kegiatan tersebut akan kita lakukan berulang-ulang. Tapi kalau kita menginginkan, kalau kita mau kebahagiaan, kita nggak bisa melakukannya berulang-ulang. Karena pada momen tersebut kita udah memilikinya, kita udah memeluknya gitu. Kita udah memegangnya. Tinggal kita menjalani hidup kita. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang memang momen bahagia ini udah momen puncak hidup manusia. Karena dia memang nggak bisa berulang-ulang. Kalau dia bisa berulang-ulang, dia bukan bahagia namanya. Dia hanya seperti makanan tadi, ingin. Saya lapar, saya ingin makan. Nanti 2 jam lagi, saya lapar, saya ingin makan. 2 jam lagi, saya lapar, saya ingin makan. Akan seperti itu. Dan setelah kita kenyang, kita memang merasakan senang. Tapi 2 jam lagi kita lapar kan? Kita unmood lagi. Kita nggak bahagia lagi, kita nggak senang lagi. Nah itu. Jadi apa sih rahasianya bahagia itu sendiri? Tadi yang seperti yang aku katakan, bahwa takut akan Tuhan adalah kebahagiaan itu sendiri. Kalau tadi tokoh Kristen tadi namanya Thomas Aquinas bilang, Tuhan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Jika orang yang dekat dengan Tuhan,
hidupnya pasti bahagia. Mau dia punya materi atau dia nggak punya materi, dia pasti bahagia. Sebagai contoh, kita tahu pasti tentang kisah tentang Zakheus, orang kaya dan Lazarus, bukan Zakheus, Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang datang ke rumah orang kaya meminta sebutir makanan, sebutir nasi, atau sepotong roti saja, sisa-sisa makanan dari orang kaya tersebut, tapi ditolak. Sehingga Lazarus mati di depan pintu, dijilat anjing, darahnya. Nah, orang kaya tersebut, dia justru tidak merasakan kebahagiaan setelah dia namanya meninggal. Dia sadar bahwa, setelah namanya afterlife itu dia, justru dia namanya kesengsaraan. Karena pada masa kekayaan dia nggak pernah namanya bersyukur dan dia namanya nggak pernah menolong orang lain. Jadi dia terbatas pada dirinya sendiri. Sehingga orang kaya tersebut hidup dalam api neraka menurut Tuhan Yesus. Justru Lazarus tersebut hidup dalam kesenangan, bahagia. Walaupun dia miskin, dalam keadaan tidak punya apapun, bahkan dirinya menjadi hina, justru dia bahagia. Nah, ini juga yang menjadi titik tolak, apakah materi masih bisa menjadi kadar kita bahagia? Tentu enggak. Orang Jawa bilang, ada filosofi orang Jawa bilang, legowo. Ada filosofi orang Jawa sendiri bilang, kalau ketika kita legowo menerima segala sesuatu, apa adanya, kita udah merasakan kebahagiaan. Berbeda dengan orang Batak, kalau nggak bisa dapat hamoraon, kita sengsara. Kalau kita cuma dapat hamoraon, kekayaan, nggak dapat hagabeon, kita sengsara juga. Kalau kita cuma dapat hagabeon dan hamoraon, hasangapon nggak, kita sengsara. Kalau kita dapat tiga-tiganya tapi kita sakit-sakitan, kita juga sengsara. Jadi memang ada unsur penting yang mau kajak, namanya legowo, bersyukur. Bersyukur. Walaupun kita, orang yang berbahagia ini adalah orang yang bersyukur. Walaupun dia punya harta atau tidak punya harta, ketika dia menjalani hidup dengan bersyukur, dia orang berbahagia. Ini filosofi hidup Jawa yang menarik menurutku. Karena apa? Karena dia tidak akan memikirkan hartanya, dia nggak akan memikirkan bagaimana apapun itu. Dia hanya menjalankan hidup, melakukan yang terbaik untuk dirinya dan untuk Yang Maha Kuasa, untuk Tuhan. Jadi aku mau bilang, kebahagiaan itu tidak terkait dengan materi. Itu sendiri, Kak. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Ini ada lagi yang mau bertanya, tadi sorry aku nggak baca. Kasuarina ya. Bang bertanya, baru-baru ini kan pengumuman SBMPTN. Sebagian dari orang ada yang lulus, ada yang gagal. Yang gagal ada kalanya terpuruk karena keadaan dia, karena keadaan. Dia sedih, bahkan tidak. Bagaimana Bang cara yang terbaik tidak menyinggung perasaannya yang dapat dilakukan kaum muda untuk membangkitkan semangat dia, mengingatkan dia, meyakinkan dia bahwasannya bahagia itu rancangan Tuhan untuk masa depan di balik kegagalan SBMPTN. Ya, terima kasih Kak Suarina. Aku juga orang yang gagal SBMPTN. Juga mengalami keterpurukan juga loh. Tapi aku juga merasakan di mana orang gampang banget bilang, yang sabar ya, yang kuat ya. Aku bukan mau menyanggah kata-kata tersebut. Tetapi kalau tindakan kita hanya sebatas kata-kata, itu yang menyakitkan orang yang mengalami kegagalan tersebut. Kalau kita hanya gampang bilang, yang sabar ya, yang kuat ya, rencana Tuhan pasti ada di balik SBM. Nggak cukup. Dia nggak akan merasa kuat, justru dia masih merasa sedih. Karena setelah itu, dia tinggal sendiri.
dia nggak ada yang nemanin, dia nggak ada yang menguatkan, cuman kata-kata yang menguatkan dirinya. Lalu bagaimana kita bisa melakukannya? Ya tindakannya kita harus menemani dia. Itu penguatan yang sebenarnya. Tidak hanya terbatas pada kata-kata, kita harus menemani dia. Karena mentalitas seorang manusia itu apa ya? Itu berkelanjutan. Makanya ada namanya luka batin, luka hati yang nggak bisa diobati katanya. Iya itulah. Jadi kita perlu menemaninya. Itulah tindakan yang memang efektif yang bisa kita lakukan ketika kita melihat saudara kita gagal, ketika melihat teman kita ada yang mengalami kedukaan. Dan dalam teologi tersebut itu dibilang namanya pastoral, menemani orang tersebut sehingga ia tidak lari dari jalan Tuhan, sehingga ia tidak lari dari keinginan Tuhan. Bisa saja nanti dia melakukan pemberontakan, membunuh orang lain, mencuri, merampok, karena tidak ada yang menemani, karena tidak ada yang menguatkan secara berkelanjutan. Kalau cuma kata-kata, semua orang pun bisa melakukannya. Bahkan anak kecil pun bisa melakukan. Tapi bagaimana kita menemani orang tersebut? Upayanya, tindakannya. Itu yang terpenting daripada kata-kata. Itu sendiri sih Kak Suarina. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi kakak abang, teman-teman yang ingin bertanya? Shalom, saya mau bertanya. Biar Kurang kita kuat, lanjutkan Ripka. diskusi kita. Shalom, Iya, halo. saya mau bertanya. Gini Iya. Bang, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa tetap bahagia di tengah-tengah penderitaan yang ada? Gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Shalom. Udah siap dah. Ya, bagaimana caranya kita bisa bisa bahagia di tengah penderitaan yang ada. Aku teringat terhadap namanya perkataan Paulus. Dia bilang, mengucap syukurlah atas segala hal, karena itulah yang diinginkan Kristus atas kamu sekalian. Di sini Paulus mengatakan mengucap syukur bukan hanya dengan kata-kata. Tuntutan dia bukan kata-kata saja, tetapi tindakan. Bagi dia, mengucap syukur itu enggak terbatas pada momen, pada saat kita bahagia. Tidak. Mengucap syukur itu karena mengucap syukur itu bisa di momen apapun, di momen kita bahagia ataupun di momen kita sedih. Inti mengucap syukur menurut Paulus adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam segala kondisi apapun. Bahwa Tuhan senantiasa menemani kita dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi kita menderita. Ada seorang teolog dari barat bilang bahwa manusia itu tidak dibiarkan oleh Tuhan menderita karena dosa-dosanya. Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus dalam bentuk manusia supaya Allah bisa lebih dekat dengan manusia, supaya manusia bisa meneladani, supaya bisa memahami bahwa dirinya tidak sendiri dalam kondisi yang menderita. Allah juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Penderitaan kesakitan, Allah juga merasakan kemiskinan. Yesus sendiri lahir tidak dalam kondisi kaya, kita tahu. Yesus lahir dalam kondisi sangat miskin. Lebih miskin daripada kita. Kalau kita bilang kita paling miskin, Yesus lahir lebih miskin. Karena dia lahir di kandang domba. Karena dia lahir tanpa bidan. Karena dia pun bekerja di bawah upah minimum juga. Dia sebagai tukang kayu,
tidak merasakan namanya upah yang maksimal. Enggak. Dia juga bekerja di bawah upah minimum. Yesus juga merasakan namanya kemiskinan. Kesakitan Tuhan Yesus juga rasakan. Kematian Tuhan Yesus juga rasakan. Jadi di sini aku mau bilang bersyukur. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan dalam penderitaan? Bersyukur. Bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam posisi menderita. Bersyukur karena Tuhan turut juga menderita bagi kita. Turut menderita bersama dengan kita. Dan disitulah momen bahagia kita dalam penderitaan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu sih, Ripka. Ya, terima kasih buat Kak Ripka. Selanjutnya kepada Kakak Abang, masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin Amang Sinaga, Amang Sinto Sinaga mau ngasih pendapat? Shalom. Ya, shalom. Shalom, Mamang. Luar biasa ya untuk Yosef ya, Amang ya. Malam ini Amang ikuti banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan dari beberapa unsur bahagia gitu ya. Konteks kita malam ini sangat tepat dan kekinian ya. Kontekstual juga udah banyak diangkat. Firman Tuhan menyapa kita malam ini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan dan tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan mendapat malapetaka gitu ya. Tadi Bang Yosef sudah jelaskan ke kita semua, kata kuncinya bersyukur, itu kata kuncinya. Jadi sering kita bilang kalau kita datang ke pernikahan, ke pesta teman kita ya, berbahagia, selamat berbahagia gitu kan. Kemudian juga kalau ulang tahun jangan lupa bahagia ya, kan gitu kan kira-kira kan. Nah kemudian kalau siapa yang suka dongeng, Cinderella misalnya, dan mereka akan bahagia sampai selama-lamanya kan gitu kan. Nah satu hal memang ketika kita persepsikan bahagia itu jadi tujuan, itu yang menjadi sulit kita definisikan. Tadi Yosef sudah jelaskan, ternyata bahagia itu adalah proses sekaligus juga hasil. Jadi ada proses and result di sana, ada kita nikmatin setiap proses, setiap kehidupan kita. Ada kalanya memang kita terpuruk. Tadi ada banyak contoh, kayak Riana terpuruk karena temannya terpuruk karena kegagalan. Ada juga Herbert terpuruk karena jatuh ke narkoba. Juga ada Ani tadi, ada yang merasa materinya nggak jadi ukuran gitu ya. Dan ternyata setiap detak kehidupan kita, setiap detiknya kita dihadapkan terhadap semua situasi. Ada di sana sukacita, ada kegembiraan, ada kesedihan, dan juga ada duka cita, juga ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kekalahan, dan juga ada kesepian. Jadi hidup kita itu diproses, dibentuk. Bahagia artinya tegak, dengan kepala tegak bisa menerima kekalahan gitu ya. Bisa bukan malah mencari pelarian ke narkoba, bukan malah lari ke klub gitu ya, ke pub untuk pelarian gitu ya. Dan ternyata bahagia adalah dari ayat ini tadi kita sudah disebutkan, tadi Yosef sudah sebutkan, ada rasa hormat kepada Tuhan, sekaligus juga kagum, takjub kepada Tuhan. Ada rasa hormat, takut akan Tuhan, itu berarti hormat kepada Tuhan,
takjub kepada Tuhan dan kagum kepada Tuhan. Jadi bukan ketakutan gitu ya, bukan seperti itu, bukan kita ketakutan kepada Tuhan. Dan Amsal ini kan petua-petua bijak ya, nasihat ya. Dia selalu pertentangkan mana kebajikan, mana kesulitan, mana kebodohan, mana kepintaran, mana hikmat. Tadi Yosef sudah bahas tentang kebahagiaan. Amang mau sedikit tambahkan tentang orang yang mengeraskan hatinya. Dia pertentangkan ini. Orang yang bahagia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan mendapat malapetaka. Mengeraskan hati, teman-teman mungkin udah masih ingat tentang Raja Firaun. Ketika Musa disuruh Allah ke Mesir untuk membebaskan orang Israel, Musa ketakutan dan dia sudah coba tulah sesuai perintah Tuhan. Tulah pertama, kedua, dan ternyata Firaun belum mau melepaskan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah sendiri mengatakan kepada Musa, aku sudah mengeraskan hati mereka. Bukannya Firaun tidak tahu itu adalah Musa, suruhan Tuhan. Tetapi Firaun, Tuhan sudah mengeraskan hati Firaun. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang dia udah tahu mana itu yang baik, mana yang salah, tetapi dia tetap melaksanakan. Contoh, kadang-kadang kita katakanlah yang sederhana gitu ya, ngambil uang orang tua, ambil dompet papanya atau mamanya gitu ya, ada detak di jantung yang mengingatkan kita di hati kita, debaran, itu tindakan kita salah gitu. Nah, tetapi kita tetap mencuri uangnya, itu namanya mengeraskan hati gitu ya. Orang yang mengeraskan hati, dia udah tahu salah, itu tetap dikerjakan. Dan Tuhan mengatakan lewat firman Tuhan di kitab Ibrani, jikalau hari ini kamu mendengar suara Tuhan, maka jangan keraskan hati. Nah, jikalau hari ini kamu sudah mendengar firman Tuhan, suaranya, jangan keraskan hati. Karena firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, orang yang mengeraskan hatinya akan mendapat malapetaka. Tentunya di pergumulan remaja pemuda ada banyak gitu ya. Ada banyak sukacita sekaligus juga kesedihan. Contoh gitu ya, ada yang diputuskan pacarnya gitu ya. Itu pasti suasana hatinya itu terpuruk gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah, mengucap syukurlah. Bisa jadi orang yang pacar kita itu bukan orang yang tepat. Daripada nanti setelah kawin selingkuh, bagusan sekarang putus gitu kan. Seperti itu kan Mang ya. Ya Sob ya. Itu kan. Jadi orang yang tidak punya uang banyak juga bukan orang yang yang terpuruk ketika kita menetapkan kebahagiaan materi bukan segalanya, tetapi kebahagiaan yang kita tuju adalah surga. Ada khotbah di bukit, kita masih ingat semua, orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kan? Nah, definisi Kristiani terakhir mau sampaikan, orang yang seperti apa orang yang berbahagia? Waktu Yesus berkhotbah di tengah-tengah orang Yahudi, dia melakukan banyak mukjizat. Seorang ibu datang berseru ke tengah-tengahnya. Kita bisa nanti buka itu di Lukas 17. Disampaikan seperti ini. Berbahagialah orang yang sudah melahirkan engkau. Berbahagialah orang yang sudah memberi engkau susu dan memberikan engkau susu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Seperti epistel yang selalu kita dengar di gereja, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Dengar-dengaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah definisi takut akan Tuhan. Sekaligus kita mau seperti ini, ada persekutuan dengan Tuhan, ada kebaktian, itu kita mengetahui kagum
takjub kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi pesan terakhir Amang sama kita, teman-teman remaja pemuda, ketika kamu punya masalah, kamu punya banyak persoalan, hadapi dengan tegak, bersyukurlah bahwasanya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok pasti lebih baik dari hari ini. Mungkin itu, Mang, silakan dilanjutkan, Mang. Iya, terima kasih Amang Sintua JE Sinaga. Jadi udah mengingat juga waktu kita udah semakin larut juga. Di aku mau menutup firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah kesimpulan. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau mengenal Tuhan lebih dalam. Dan janganlah jadi orang yang keras hatinya, yang keras hati terhadap pengajaran apapun. Pengajaran orang tua, pengajaran guru, dan pengajaran Tuhan. Semuanya itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita manusia. Karena Tuhan adalah kebahagiaan kita. Tidak ada yang lain. Dekat dengan Tuhan adalah tujuan utama kita. Amin. Mari kita berdoa.